Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Ali Fahmi, NIM 220409112 dari Fakultas Teknologi Informasi Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalihan hak paten dan pembatalan hak cipta. Hak paten dan hak cipta adalah dua jenis hak kekayaan intelektual yang penting dalam melindungi karya intelektual. Hak paten melindungi penemuan baru, sedangkan hak cipta melindungi karya sastra, seni, dan karya-karya yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Pengalihan hak paten. Pengalihan hak paten adalah tindakan pemindahan hak paten dari pemegang paten sebelumnya kepada pihak lain. Pengalihan hak paten dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian. Jadi, pengalihan hak paten adalah menyerahkan paten sebuah produk dari pihak A kepada pihak penerima atau pihak B. Selanjutnya adalah beberapa alasan pengalihan hak paten. Alasannya ada 3. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, yang kedua adalah untuk memperluas pasar, dan yang ketiga adalah berkolaborasi. Yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pengalihan hak paten dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil karya intelektualnya. Yang kedua adalah untuk memperluas pasar. Pengalihan hak paten kepada pihak lain yang memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas dapat membantu untuk memperluas pasar dari hasil karya intelektual tersebut. Yang ketiga adalah untuk berkolaborasi. Pengalihan hak paten dapat menjadi salah satu cara untuk berkolaborasi dengan pihak lainnya dalam mengembangkan karya intelektual tersebut. Ada dua cara untuk pengalihan hak paten. Yang pertama adalah perjanjian tertulis dan yang kedua adalah pewarisan. Yang pertama, pengalihan hak paten melalui perjanjian tertulis dilakukan dengan kesepakatan antara pemegang hak paten dan pihak yang akan menerima pengalihan hak paten. Sedangkan untuk pewarisan, pengalihan hak paten melalui pewarisan dilakukan secara otomatis kepada ahli waris dari pemegang hak paten sebelumnya. Adapun syarat-syarat dan tata cara pengalihan hak paten. Pengalihan hak paten melalui perjanjian tertulis harus memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pemohon harus merupakan pemegang paten atau ahli warisnya. Yang kedua adalah pemohon harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti bahwa paten adalah miliknya. Yang pertama adalah petikan atau salinan sertifikat hak paten. Yang kedua, salinan perjanjian tertulis. Dan yang ketiga adalah surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Biaya permohonan pengalihan hak paten ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Selanjutnya adalah contoh pengalihan hak paten. Seorang penemu obat kanker menjual hak paten kepada perusahaan farmasi besar. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa penemu obat kanker mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memproduksi dan memasarkan obat tersebut secara mandiri, dalam tanda kutip produksi skala besar. Dengan menjual hak patennya kepada perusahaan farmasi besar, penemu tersebut dapat memperoleh keuntungan finansial dan sekaligus memastikan bahwa obat tersebut akan tersedia bagi seluruh pasien yang membutuhkannya, karena obat tersebut sudah dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembatalan hak cipta. Pembatalan hak cipta adalah tindakan penghapusan hak cipta atas suatu karya. Pembatalan hak cipta dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Alasan pembatalan hak cipta. Ada beberapa alasan mengapa hak cipta dapat dibatalkan, antara lain, karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta. Yang kedua, karya tersebut telah dipublikasikan tanpa izin penciptanya.
karya tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan telah disepakati bersama. Tata cara pembatalan hak cipta. Pembatalan hak cipta dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan dan mengajukan permohonan pembatalan. Permohonan pembatalan hak cipta harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pemohon harus merupakan pihak yang berkepentingan. Pemohon harus disertai dengan dokumen pendukung, antara lain salinan sertifikat hak cipta, bukti bahwa karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta atau telah dipublikasikan tanpa izin penciptanya, atau telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Adapun biaya permohonan pembatalan hak cipta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah contoh pembatalan hak cipta. Hak cipta atas sebuah lagu dibatalkan karena ternyata lagu tersebut merupakan hasil lagu plagiat dari lagu lain, baik itu secara tersirat maupun tersurat. Dalam kasus ini, pengadilan mungkin memutuskan bahwa lagu tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta karena tidak orisinal, atau bahasanya terkena copyright. Kesimpulan dari pengalihan hak paten dan pembatalan hak cipta adalah dua hal yang penting untuk dipahami oleh pemegang hak kekayaan intelektual. Pengalihan hak paten dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan finansial dan memperluas pasar dari karya intelektual tersebut. Pembatalan hak cipta dapat dilakukan jika karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta, atau telah dipublikasikan tanpa izin penciptanya, atau telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Seperti itulah sekilas pembahasan tentang pengalihan hak paten dan pembatalan hak cipta. Dan dari pribadi saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.